Anak-anak, untuk dapat menjadi seorang penemu, kita harus mempunyai tubuh yang sehat. Mari kita mengenal salah satu tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia dalam bidang olahraga berkat penemuannya ya. Anak-anak, mari kita baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuan tentang para tokoh penemu tingkat dunia. Salah satunya adalah James Naismith. James Naismith lahir di Kanada pada tanggal 16 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan dan dikenal sebagai bola basket pada tanggal 15 Desember 1891. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa para penemu berhasil menemukan suatu temuan yang sangat berharga karena mereka memiliki sifat kerja keras, pantang menyerah, dan belajar dari kesalahan. Mereka juga tidak mudah putus asa. Jadi anak-anak, jika kalian ingin menjadi penemu seperti tokoh James Naismith, kalian juga harus bersifat seperti tokoh tersebut ya. Sebagai seorang penemu, pastinya hasil karyanya juga selalu dikenang oleh orang lain karena hasil penemuannya itu bermanfaat bagi mereka. Anak-anak, kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi. Baik anak-anak, mari kita baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Teks eksplanasi ini berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel sering dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dalam 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 yang dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 saja yang menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 atau L3 dan lampu 4 atau L4 yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3, dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca sedang tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Anak-anak, ini tadi adalah teks eksplanasi tentang rangkaian seri dan paralel. Tentunya kalian sudah tahu ya anak-anak, apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Karena kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya ya. Anak-anak, mari kita cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks. Dan perbaiki. Tulis dalam tabel berikut.
Anak-anak dapat menulisnya pada tabel seperti berikut. Di sini Ibu mempunyai dua contoh. Kosakata non baku. Tadi di dalam teks eksplanasi terdapat kata dipakai. Kata dipakai merupakan kosakata non baku atau kosakata tidak baku. Perbaikan dari kosakata dipakai yang sesuai dengan buku ejaan Kamus Bahasa Indonesia adalah dipakai. Kemudian Ibu juga punya kata buat. Buat itu perbaikannya adalah untuk. Anak-anak, di sini Ibu juga mempunyai contoh kalimat tidak efektif. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Perbaikan menjadi kalimat efektifnya menjadi rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Jadi anak-anak, di sini terdapat kalimat sering banget. Jadi kita hanya perlu memilih salah satunya saja. Nah, yang kita pilih saat ini adalah sering. Sering itu sudah menunjukkan jamak atau banyak ya anak-anak. Jadi kita perlu menuliskannya satu saja. Contoh kedua, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Anak-anak, ini terdapat kalimat tidak efektifnya, yaitu buat. Perbaikannya adalah untuk. Kemudian ada kalimat adalah dan merupakan. Itu cukup dituliskan satu saja. Kita tuliskan yang merupakan ya. Jadi perbaikannya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi untuk penerangan merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Sekarang coba anak-anak temukan informasi penting dari teks eksplanasi tadi sesuai dengan urutan paragrafnya. Anak-anak masih ingat kan teks eksplanasi itu apa? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Anak-anak, mari kita temukan informasi penting dari teks eksplanasi tadi ya. Anak-anak, pada dasarnya teks eksplanasi biasanya terdiri atas pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Ini berisi tentang topik masalah. Topik masalahnya tadi apa ya? Yaitu penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Kedua, penjelasan atau isi. Di sini berisi tentang deret penjelas. Deret penjelas dalam teks tadi ada pertama, lampu di kelasku menggunakan rangkaian campuran yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka lampu 1 atau L1 yang menyala. Saat saklar 2 atau S2 yang dinyalakan, maka lampu 2 atau S2 menyala. Saat saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3 dan lampu 4 yang menyala. L3 dan L4 adalah rangkaian seri, sedangkan L1, L2, dan L3, L4 adalah rangkaian paralel. Kemudian yang ketiga adalah terdapat penutup atau kesimpulan. Biasanya berisi kesimpulan, pesan, atau pendapat pribadi penulis. Kesimpulannya adalah rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Anak-anak, tadi kan di awal pembelajaran kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Pastinya kalian semua sudah paham ya tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, Ibu ada tugas buat kalian.
Coba kalian amati ruangan yang ada di rumah kalian, amati rangkaian listrik yang ada di rumah kalian, kemudian coba kalian gambar rangkaian listrik yang ada di rumah kalian, seperti gambar ini. Anak-anak, kalian dapat menyesuaikan gambar ini dengan rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Anak-anak dapat mengerjakan tugas tadi di rumah ya. Kalian boleh minta tolong kepada orang tua kalian untuk membantu mengerjakan tugas tersebut. Anak-anak, jangan lupa juga untuk pengumpulan tugasnya dikumpulkan di WA Group.